anak-anak muda terjebak dengan ini. Orang tua seringkali berhasil itu karena kerja keras mereka. Jangan dilihat pada waktu mereka berhasil, tapi lihatlah perjuangan mereka. Anak-anak muda, jangan sampai engkau kehilangan pandangan tentang pentingnya kerja keras. Prosesnya itu harus kerja keras. Amin, saudara. Contohlah orang tua saudara yang telah berhasil dalam hidup mereka karena mereka kerja keras. Tanah yang keempat adalah tanah yang baik, yaitu berbuah 100 kali lipat. Dalam kitab Injil Matius dikatakan 30 kali, 60 kali, sampai 100 kali lipat. Dan itu orang yang mendengar firman, menyimpannya dalam hati yang baik, dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Saudara. Ya, saya kasih tanah yang baik, saya, nah, gitu. Adalah tanah atau hati yang baik adalah hati yang mencintai Tuhan. Very simple aja. Orang yang cinta Tuhan memprioritaskan Tuhan. Orang yang cinta itu memprioritaskan. Cinta itu tahu prioritas, tahu nggak saudara? Kalau ada anak-anak pacaran itu, oh Om Andreas aku ini bingung milih yang mana, itu. Maksudnya apa? Ya kamu lagi pacaran? Iya. Gitu. Nah terus kenapa? Aku bingung milih. Loh kamu cinta enggak? Loh iya Om Andreas, aku cinta yang ini, tapi aku juga yang cinta yang ini, aku juga cinta yang itu. Gitu. Loh itu bukan cinta, itu tebar pesona, tahu nggak? Gitu. Kalau cinta itu langsung fokus itu. Cinta itu cuman ya itu satu begitu, langsung ada tahu prioritas. Orang yang mencintai Tuhan itu dia langsung memprioritaskan Tuhan. Dia membuka hatinya untuk satu kekasih saja, yaitu Tuhan. Itu aja, saudara. Saudara coba, saudara lakukan ini. Setiap bangun pagi, saudara katakan, I love you Lord. I love you Lord. Aku cinta sama. Dan aku mau bersyukur untuk semua berkat-Mu. I love you. Thank you. Cinta, katakan I love you, dan aku ini bersyukur karena berkat-Mu luar biasa dalam hidupku. Ngomong terus selama 1 bulan. Dan hati saudara akan membara dengan cinta kepada Tuhan, saudara. Itu, saudara. Hati saudara menjadi sesuatu, akan lebar untuk kekasih hati kita, yaitu Allah sendiri. Firman-Nya kita, ya lebih baik melakukan. Mungkin kita ya sakit dalam melakukan firman itu, memang ada tantangannya. Tapi kita mau melakukan firman Tuhan karena kita mencintai Tuhan. Dan tanpa sadar transformasi itu berubah. Hati kita berubah, hidup kita akan berubah. Tidak ada orang yang bisa membatasi kuasa firman itu. Kalau diizinkan, saudara, tidak ada. Itu institusi yang namanya gereja mula-mula itu, saudara. Itu mereka itu orang-orang yang tidak berpendidikan semuanya. Tapi mereka itu mengizinkan firman Tuhan berkembang begitu rupa, saudara. Alkitab dalam Kisah Para Rasul dikatakan firman Tuhan itu menyebar kemana-mana. Dikatakan firman Tuhannya, it has the power to spread the influence of the word of God. Itu luar biasa, firman punya kekuatan yang luar biasa. Mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi orang, firman Tuhan kalau diizinkan, begitu luar biasa. Asal kita cinta Tuhan. Amin, saudara. Itu, 4 hati itu. Dan biarlah kita itu mempunyai hati yang baik, saudara, supaya firman Tuhan bisa bertumbuh maksimal dalam kehidupan kita, sehingga kekristenan kita bukan hanya faithful, but also fruitful, berbuah. Kita tutup bagian pertama ini, ya. Saya membuka bagian yang kedua sekarang. Bagian yang kedua pendek saja, saudara, karena banyak orang sudah mengkhotbahkan tentang bagian yang pertama ini. Tapi saya ingin ngomong kepada saudara yang berhubungan dengan ini, tapi masalah leadership, saudara. Ya. Ya, ini ada ayatnya. Saya baca. Yohanes 7:18, barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri, tapi barang siapa mencari hormat bagi dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Kalau kita motif kita baik, hati kita baik, Tuhan melihat tidak ada ketidakbenaran. Bukan berarti hati kita sempurna, enggak loh ya saudara, tetapi hati kita tidak ada ketidakbenaran, itu luar biasa. Tuhan itu lihat hati kita. Untuk siapa kita ini melakukan hal ini? Untuk siapa? Kalau itu untuk kemuliaan nama Tuhan, tidak ada ketidakbenaran. Dan disitulah, suasana itulah firman Tuhan bisa berkembang maksimal dalam kehidupan kita. Oke, sekarang saudara tutup dulu. Saudara. Nah ini bagian yang kedua, singkat saja.
saya akan tulis di sebelah sana atau ekspektasi, dan yang di sebelah ini apa saudara? Realita. Saudara. Dan ini antara ekspektasi dan realita ini. Saudara. Dan ujung yang satu ekspektasi harapan kita, ujung yang lain adalah realita. Saudara. Nah, di tengahnya apa? Saudara? Derajat kekecewaan kita. Saudara. Ini satu prinsip. Saudara. Kalau ekspektasi harapan kita terlalu gede, saudara, dibandingkan akhirnya realitanya, maka kita semakin kecewa atau semakin nggak kecewa? Saudara? Semakin kecewa. Tapi kalau harapannya sedikit, kecil, kemudian realitanya luar biasa, saudara. Misalkan saudara, ya aku pegang Jerman lah, itu Piala Dunia aku pegang Jerman, tapi yang hebat-hebat itu luar biasa. Kemungkinan Jerman itu masuk final itu kecil sekali karena Belanda lagi bagus, ini lagi bagus, wah ini semua bagus, luar biasa. Ekspektasinya kan kecil, mendadak Jerman juara, wow luar biasa. Tapi kalau saudara, wah aku pegang Brasil, wah namanya aja sudah berhasil, Brasil, itu Brasil, itu, wah saudara gembor-gembor, 7-1 saudara. Langsung pulang menundukkan kepala, betul nggak? Karena realitanya nggak sama dengan ekspektasi. Dan di tengah-tengahnya adalah derajat kekecewaan kita. Yang saya ingin sharingkan kepada saudara adalah bagian ini, saudara. Ini bagian leadership yang perlu saudara tahu, saudara. Dan realitanya kita ini bergaul dengan segala jenis manusia. Ada manusia tanah pinggir jalan, ada manusia yang punya hatinya itu berbatu-batu, ada tanah yang hatinya penuh semak duri, dan hatinya ada yang hati yang baik. Saudara. Dan ini based on my experience ya saudara itu, dan kadang-kadang kita kecewa kalau kita tahu bahwa kita bergaul dengan orang yang tanah pinggir jalan dan kita mengharapkan dia berubah, padahal kita tahu bahwa tanahnya itu tanah yang keras, dan kita akan kecewa karena dia nggak akan berubah, sampai tua pun nggak berubah. Saudara, saudara berpacaran, saudara, jangan cepat-cepat menikah supaya tahu hatinya, saudara. Itu kalau saya ditanyain kalau berpacaran itu, kemudian Om Andreas, kami mau menikah, saudara. Sudah siap belum? Siap Om. Pertanyaan saya kedua bilang, sudah pernah bertengkar belum? Lu pertanyaan kok gitu? Enggak, kita saling mencintai. Belum pernah bertengkar satu kali pun. Gitu. Saya katakan, kamu belum siap nikah. Karena kamu hidup dalam kepalsuan dan penipuan. Gitu. Ya. Karena kita ini berbeda. Dan how we solve the problem pada waktu kita bertengkar, nah itu menentukan kedewasaan kita. Dan kalau udah masa pacaran aja kita sudah tahu, aduh susah Om, dia susah bro, ini keluarganya keras semuanya, papanya keras, anaknya juga keras. Lah terus kok mau menikah? Siapa tahu kalau sudah menikah, kita sudah saling kenal, dia bisa berubah. Oh itu dongeng, nggak ada itu. Haleluya, nggak ada itu. Dan antara ekspektasi nanti realitanya lain, saudara. Itu, saudara. Nggak ada, saudara. Nah, saudara harus tahu jenis tanahnya dulu. Dan kalau sudah begitu ya sudahlah gitu. Kita ekspektasi kita, walaupun kita harus tetap mendoakan supaya tanah yang pinggir jalan menjadi tanah yang baik. Ya kan, saudara? Ada juga kita berubah dengan tanah yang berbatu-batu, saudara. Ini orang yang ya, emosional, tapi misalkan dalam ini jadi pegawai, ada orang yang waduh ini pegawai yang responsif, saudara. Bosnya ngomong, ayo kita punya visi ini, ayo kita kembangkan, yes bos, ya, wah ini bagus, ini apa semuanya itu, semangat pada waktu awalnya semangat, tapi kan antara visi dan kenyataan itu kan ada prosesnya, saudara. Dan pada waktu ada prosesnya, saudara, dan kemudian menghadapi berbagai macam tantangan, ini layu orang ini kayak gini nih. Dan kemudian orang demikian bisa mengkritik bosnya. Enggak bijaksana bos itu. Ini belum ini kok tapi membuka pabrik baru. Nah, orang itu begitu, saudara. Nah, kalau saudara mengharapkan orang karena dia punya respon itu wow, luar biasa, dan saudara pikir orang tanah yang berbatu dengan respon yang gembira pada waktu awalnya ini akan stay dengan saudara sampai terakhir, saudara akan kecewa. Karena tanahnya penuh prioritas yang lain. Saudara ngerti maksud saya, saudara?
Jadi saudara harus manage your expectation and you have to become the good student of the soil. Dan itu adalah pelajaran penggembalaan yang saya pelajari bertahun-tahun. Sehingga akhirnya saya tidak mengharapkan terlalu banyak. Ini sudah. Tanah pinggir jalan ini, ya itu sudah. Ada kalau misalkan ada jemaat tanah pinggir jalan ini, tidak pernah ada perubahan. Masuk gereja 20 tahun yang lalu, mata keranjang, ya sampai sekarang ya mata keranjang. Sudah. Mata duitan, hari ini mata duitan, tidak pernah ada perubahan. Bisa, ada begitu. Walaupun tetap kita doakan supaya Tuhan merubah hatinya. Amin, saudara. Ya. Dan tanah yang bersemak duri. Wah, nukung, wah, bos, ayo pokoknya. Tapi kalau dia di hijack, dia lihat ada satu peluang untuk bisa dapat gaji yang lebih besar, company saudara akan ditinggalkan. Dan jangan kecewa. Kalau saudara tahu, kita harus kenal orang dari hati. Kalau orang ini mata duitan, ya begitu. Dia nggak lihat bahwa selama kerja ini sudah ada suasana kekeluargaan, dan ada fasilitas-fasilitas yang lain yang diberikan kepada diberikan pemimpin atau bos sama kepada anak buah. Dan itu lebih daripada sekedar tambahan gaji. Itu. Nggak dilihat, pokoknya ukurannya uang terus. Dan jangan kecewa kalau saudara ditinggalkan, saudara, karena saudara sebetulnya sudah harus tahu jenis tanahnya. Kita harus menjadi the student of the soil. Bagi orang yang jiwanya politik, saudara, berubah-berubah, saudara, ya saudara jangan mengharapkan ada satu persahabatan yang genuine. Karena bisa berubah, orang yang begitu itu bisa menghapuskan sejarah persahabatan, saudara, bisa. Saudara, it takes me for quite some time untuk understand this, saudara. Untuk bisa, saya mengharapkan terlalu banyak dari orang-orang yang sebetulnya, bahkan saudara, dari tanah yang baik aja, saudara. Kalau ini tanah yang baik ini menghasilkan 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Bahkan tanah yang baik aja ada kapasitasnya. Kalau saudara mengharapkan 100 kali lipat dari tanah yang baik padahal kapasitasnya cuma 30 kali lipat, saudara akan kecewa juga. Saudara ngerti maksud saya? Saudara, you have to know and we have to become the student of the soil. Saudara. Dan tidak, walaupun kita tetap berdoa supaya semua orang bisa menjadi tanah yang baik 100 kali lipat. Itu. Saudara, itu yang harus. Sekarang saya harus tahu, aku bergaul dengan semua orang. Tanah pinggir jalan dan lain sebagainya. Tapi juga, saudara, aku tidak mau mengharapkan terlalu banyak dengan orang yang dengan jenis tanahnya begitu. Tetapi aku tetap mendoakan. Aku akan menarik panjang dengan orang-orang yang berhati baik untuk hidup dalam satu covenant dan friendship sampai everlasting. Itu. Tetapi juga aku tetap mendoakan orang-orang yang punya hati supaya mereka juga bisa mempunyai hati yang baik. Ngerti, saudara? Satu kali saya sedih, saudara. Karena disakiti dengan seorang teman, saudara. Dan sedihnya itu sampai, sakit. Kemudian saya cerita ini kepada kakak saya. Kakak saya itu dokter Paulus itu kalau ngomong cespleng, tahu nggak? Cespleng. Saya berharap obatnya yang cespleng, tapi bukan omongannya, saudara ya. Gitu. Cespleng maksudnya manjur. Tapi kadang-kadang apa yang diomongkan itu juga benar, saudara. Ada dua memang jenis orang, saudara. Ngomongnya benar. Saudara. Yang satu ngomongnya benar tapi ngomongnya enak, saudara. Yang kedua ini ngomongnya benar tapi kadang-kadang nggak enak, saudara. Gitu. Dan kita juga harus telan, kalau memang tidak enak, ya kita harus, kalau itu benar, Ibu Mariani pernah ngomong sama dokter Paulus itu, kenapa ya Andreas itu ngomong makannya udah sayuran terus, tapi kok masih gemuk ya? Dijawab gini, gajah aja makan sayur bengkak, loh. Ya kan tergantung berapa jumlahnya kan, bukan jenisnya. Kalau makan sayur sedikit ya kurus, tapi kalau makan sayurnya setrek gitu ya meskipun makan pecel terus ya akhirnya ya gemuk. Sudah ngerti nggak? Itu. Tapi ya benar ngomongnya ya benar. Iya. Tapi nek ngomong ojo gitu gitu. Kan gitu. Ya kan. Tapi ya saya sedih. Kenapa? Dia tanya itu. Iya, aku cerita masalahku ini. Gitu. Dia ngomong sesuatu yang tidak pernah saya lupakan. Dia sendiri lupa. Tadi pagi ya lupa dia. Gitu. Dia ngomong gini, loh, ngapain kok mbok pikiri? Kentut kok mbok pikiri?
He know what jenis tanah itu. Dia tahu jenis tanah yang mana. Dan itu dari mangkel sampai ketawa saya. Itu. Dan setelah itu saya tahu. Itu. Kenapa? Karena ekspektasi, saudara tidak bisa berharap apa-apa terhadap kentut kan. Jadi, apa saudara? Ya tapi kalau orang tidak bisa ngentut bahaya juga ya kan. Itu. Kita doakan. Supaya kentut jadi aromaterapi. Gak tahu Tuhan mungkin bisa punya kuasa untuk itu. Haleluya. Iya kan, jadi siapa tahu itu jadi aromaterapi. Ya itu hanya kuasa Tuhan. Itu. Bu Pratiwi nggak boleh terpinggal-pinggal begitu. Gitu. Oke. Ya, tapi we have to become the student of soul. Jangan kecewa. Doakan terus. Supaya semua sahabat yang kita ketemui itu semuanya akan jadi tanah yang baik, firman Tuhan bertumbuh maksimal dalam kehidupan kita. God bless you all. Amin. Amin. Ayo kita berdoa.